Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD ya. Jadi memang untuk GBP sama Euro USD sudah kita jadikan satu video gitu. Nah kemudian di sini akan pertama kali kita bahas yaitu adalah mengenai si GBP USD atau si pound sterling versus US dollar. Nah di sini kalau kita lihat ya di time frame 4 jam yang lebih tepatnya ya, pada time frame 4 jam kalau kita perhatikan itu si GU sendiri dia itu ada resisten di level harga 28.344 ya, atau lebih tepatnya kita bikin zona ya di sini ada 2819 sampai 2849 gitu. Nah zona ini ataupun resisten ini itu kita dapatkan dari pergerakan harga sebelumnya, yaitu pada tanggal terakhir di 25 April 2022. Kemudian di sini kita lihat ada rejection yang satu. Kemudian ada lagi di tanggal, jadi bisa dikatakan ini adalah resisten tahunan dari si GBP USD ini sendiri gitu. Nah, kemudian ada lagi itu di tanggal terakhir dia tuh nyentuh di 2020 ya, kurang lebih di bulan September. Kita lihat setiap dia nyentuh area ini dia selalu ada rejection ya, atau candle itu patah di area tersebut gitu. Oke, kemudian kita balik lagi. Nah untuk saat ini ya, kalau kita lihat dari pergerakan setelah dia reject dari 2819 ini, itu dia cenderung membentuk channeling harga turun. Kalau di 4 jam ya kita lihat ya, jadi channeling harga turun ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kemarin baru-baru ini kalau nggak salah ya di sini tanggal 23 ya, 23 di hari Jumat kemarin itu dia retest kembali ke trend line si channeling harga tersebut gitu. Tapi kalau misalkan ditanya bisa nggak sih kita buy di sini ya, kalau misalkan kita untuk buy point ya mungkin bisa kita ambil di 5 menit ya nantinya. Jadi benar-benar short buy ya atau short entry dengan stop lossnya mungkin bisa ditaruh di bawah wicknya dia gitu, di bawah wick di 2682 ya, itu untuk yang short buy nya dia gitu. Nah di sini, nah ini untuk short buy. Tapi kalau dia mau lanjut turun ya better kita tunggu buy nya itu kurang lebih di harga ya antara ini range ya di 2629 sampai 2658 gitu. Karena kalau posisinya untuk saat ini pun ya si GBP sendiri itu masih berada di channeling harga turun gitu, jadi belum bisa dikatakan untuk hold buy ya, jadi dia belum ada tanda-tanda pullback dari channeling harganya. Walaupun kalau kita lihat secara time frame besar, contoh kayak di daily ini, nah kalau untuk daily sendiri dia masih uptrend gitu, dan bahkan kalau kita perhatikan masih ada potensi koreksi kurang lebih sampai ke harga 2629 sampai 2658. Ini adalah SNR atau bisa dikatakan resisten become support dari si GBP USD. Jadi dia break-nya itu di tanggal, kalau kita lihat di sini tanggal 15 Juni kemarin gitu. Makanya kalau untuk buy point sebenarnya lebih direkomendasikan di 2629 sampai 2658 karena ini adalah area breakout-nya si GBP USD untuk time frame daily. Kemudian next buy zone-nya itu untuk amannya di 2493 sampai 2521 karena ini adalah support dari bisa dikatakan struktur harga untuk si GBP USD ini sendiri gitu. Nah ini sebenarnya juga sama sih, 2629 ini support struktur harga sebelum dia bikin higher height yang baru. Kemudian ini juga sama di 2493, cuma ini ada support struktur harga dari height yang sebelumnya, jadi height yang ini kalau kita lihat. Nah height yang ini supportnya di sini, height yang ini yang di atas yang 2849 itu supportnya di 2629 gitu. Jadi kalau untuk buy point sebenarnya terminal yang cukup direkomendasikan itu ada dua ya, 2629 sampai 2658, kemudian kedua itu di 2493 sampai 2521 gitu. Nah kalau kita tadi ngomongin mengenai buy point ya, nah ini kan kalau misalkan harganya kan belum gerak nih ya, tapi kalau ketika ada gerak dan memang di sini belum ada rejection, maka kita bisa ambil sell pointnya itu begitu dia bisa break dari 2629 ya. Begitu dia retest
kita baru ambil sell point dengan target di 25793 sampai terendahnya itu di 2493 ya, sampai 2521. Nah, dari sini kita baru lihat ancang-ancang untuk cari entry buy kembali dengan target di 2579 gitu. Nah, ini kalau saat ini ya untuk si GBP USD ini kan dia reject nih di harga 2697 ya, masih reject nih di area ini. Nah, ini kemungkinan besar kalau kita perhatikan itu masih akan lanjut coba retest kembali ke harga ya 2734 ya, 2734 sampai kurang lebih tertingginya itu di 2776 gitu ya. Jadi ada dua zona ya, lebih tepatnya ada dua level. Level pertama yang akan di retest, ini level kedua gitu. Tapi untuk saat ini si GBP USD ya, sebenarnya selama dia belum bisa break dari si 2819 ya sampai 2849 ini, itu kita masih better untuk cari area sell gitu, karena dari price yang sebelumnya atau dari technical yang sebelumnya, selama dia belum bisa break dari si 2819 atau 2849 itu masih potensi turunnya cukup dalam ya, kurang lebih bisa ke harga 2493 sampai 2521 gitu penurunannya. Jadi kalau dia naik lagi ini potensi jadi double bottom, double top kalau jadi double bottom ya, jadi double top. Ini top 1 dan nanti di sini top 2 gitu. Tapi ini kan belum tahu nih ya kan, karena memang posisinya juga dia masih berada di channeling harga turun ya. Itu kalau misalkan dia naik berarti potensi jadi double top gitu. Kalau untuk saat ini ya memang better saya masih lihat untuk cari area sell, baik itu di level 2734 atau di 2775 ya. Jadi ada 3 nih, sell 1, sell 2, sell 3. Tapi belum tentu saya pakai yang ketiga sell ini, karena nantinya saya akan pilih gitu ketika harganya pada saat market running ya, kita akan cari kira-kira peluang mana yang lebih bagus untuk kita ambil selling point gitu, baik itu di zona 1, zona 2 ataupun zona 3 nantinya begitu. Kalau untuk buy point tadi ada yang satu di sini ya, di beri harga 2697 sampai kurang lebih 2687, stop loss di bawah sini ya kan. Cuma ini kan belum confirm gitu, karena memang harga saat ini juga lagi berada di tengah-tengah gitu. Kemudian yang keduanya itu ada yang rekomendasi yaitu di 2629 sampai 2658, dan rekomendasi kedua itu ada di 2493 sampai 2521 gitu. Nah, begitu harga bisa break ya, berarti kan tadi saya bilang selama dia berada di bawah sini saya akan coba ambil sell gitu. Nah, beda ceritanya kalau dia break dari 2819 sampai 2849 ini gitu. Kita akan cari area buy gitu. Cari area buy dengan target 2912 ya, ini target dekatnya, kemudian jauhnya itu di 2982 sampai 3010 gitu. Ya, kurang lebih daerah sini gitu. Itu untuk weekly view dari si GBP USD sendiri. Nah, yang harus kita perhatikan yaitu adalah dari segi si DXY-nya. Jadi kalau kita perhatikan untuk si DXY sendiri pun dia itu masih tekanan turun ya, jadi dia masih berada di dalam downtrend ya, ada 1, 2, 3. Jadi untuk DXY sendiri juga sudah kita bahas di update video XAUUSD ya, atau si gold minggu ini. Dia masih downtrend tapi ada support yang cukup kuat, dia itu kurang lebih di level 102.004 sampai 101.017 gitu. Jadi ini level support yang cukup kuat, dimana kalau kita perhatikan dia itu sudah pullback dari area support ini beberapa kali ya, bahkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi udah 5 kali dia coba untuk pullback dari support ini gitu. Tapi kalau kita lihat memang dia masih belum bisa break nih dari trend line downtrendnya dia. Si DXY sendiri ya dikatakan uptrend atau berubah trend itu minimal harus bisa break dulu dari level harga 105.16 sampai 105.8 gitu, atau lebih tepatnya di 105.8. Berarti kan dia break dari mana, dari kotak yang ungu ini dengan target 109.54 kembali gitu, kenaikan tertingginya dia. Nah, selama di sini berarti si DXY masih akan terus downtrend, dan itu nanti akan berpengaruh juga ke si GBP USD. Berarti GBP USD masih ada ancang-ancang untuk uptrend kurang lebih sampai ke harga 2982 sampai 3010 kembali gitu. Dan masih ada potensi untuk masuk kembali ke zona ini ya, mungkin kita bisa ambil short sell ya
Kemudian kalau untuk long buy ya mungkin kita bisa ambil di kurang lebih 2629 sampai 2658 gitu. Tapi ini belum confirm, jadi kita masih butuh confirm. Ini kan di 4 jam gitu. Jadi pada saat harga sudah masuk di zona itu biasa diturunin lagi time frame-nya, baik itu mau di 15 menit atau 5 menit untuk cari entry konfirmasi gitu. Nah, nanti begitu sudah profit, kita kalau mau hold untuk jangka panjang mungkin dengan target berharap dia balik ke 2819 atau 2849, kita pakai SF plus saja begitu sudah running profit gitu. Karena kita kan nggak tahu nih apa yang akan terjadi di market gitu. Jadi semua hal bisa terjadi dalam hitungan detik di dalam market. Jadi sebisa mungkin kalau kalian sudah profit, ya ketika kalian mengikuti entry di mapping ini, ya kalian pasang SF plus saja kalau mau hold gitu. Karena memang tidak ada jaminan untuk bisa profit 100% gitu dimanapun itu. Kita akan trading gitu kan, pasti ada ruginya ada untungnya juga. Oke, kemudian kita akan bahas lagi mengenai Euro USD. Nah, ini kan masih weekly view ya. GBP USD juga ini weekly view, belum masuk intraday setup ya. Kemungkinan besar nanti untuk intraday setup kita akan bagikan, ya akan saya bagikan kurang lebih di update hari Selasa nanti gitu. Nah, ini untuk yang weekly view si Euro USD juga sama. Nanti untuk intraday setupnya ya, atau intraday mapping akan dibagikan kurang lebih di hari Selasa ya, di update hari Selasa. Nah, ini kalau untuk Euro USD itu di 98 ya, 984 sampai 10.004 yaitu ada resisten ya, atau lebih tepatnya di supply zone. Sebenarnya kalau untuk Euro USD sendiri ya, itu dia pergerakannya kan sama kayak si DXY. Kalau kita perhatikan DXY itu kan tekanan harga turun. Nah, si Euro USD ini tekanan harga naik gitu. Jadi di sini itu sebenarnya kalau kita mau bikin jadi satu zona, sini ada satu zona namanya supply zone daily-nya dia. Nah, supply zone daily ini cuma kan karena terlalu besar ya range harganya, karena kan ini kurang lebih itu ada sekitar 120 pip, maka kita pecah jadi dua area. Yang pertama itu kita pecah di 4 jam supaya lebih kecil untuk areanya. Nah, untuk area 1 atau zona 1 itu di harga 984 sampai 10.004. Kemudian kalau untuk zona 2 itu di 10.056 sampai 10.074 gitu. Nah, sedangkan kalau di DXY sendiri itu nggak dipecah gitu. Sebenarnya kalau mau dipecah jadi dua zona pun bisa gitu. Cuma kalau untuk si DXY kita ambil di daily-nya ya. Daily langsung kita jadiin satu zona sebagai support daily-nya dia di 101.17 sampai 102.04 gitu. Ini masih ada potensi nih. Si DXY selama dia belum bisa break dari 101.017 itu dia akan kemungkinan besar untuk lanjut naik dan bisa break dari 103 gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal tunggu dia mengerucut dulu ya, mengerucut sampai kurang lebih dia bisa breakout dari kedua level, dari salah satu dari kedua level tersebut begitu. Jadi kalau saya perhatikan sih kalau untuk si DXY sendiri ya, karena kan kemungkinan besar di bulan Juli ini dia nggak akan menaikkan suku bunga gitu, kemungkinan besar akan masih di pause terlebih dahulu. Jadi masih ada potensi untuk turun di bawah 100 gitu, di bawah 101 ya, atau bisa ke harga 99 sampai 97.86 untuk worst case dia begitu dia bisa break dari 101 gitu ke sini worst case dia. Tapi selama dia bertahan di atas 101 itu dia masih akan coba naik, bahkan bisa break dari si trendline turunnya dia yang saat ini lagi terbentuk ya. Bahkan dia bisa untuk kita kembali ke 108 sampai 109.54 gitu. Itu untuk si DXY. Artinya kalau si DXY bisa break dari support levelnya dia, si Euro USD juga bisa break dari support dia untuk kita kembali ke harga. Kalau kita perhatikan di sini, pertama terdekatnya itu di level 11.826 ya, atau kurang lebih di harga 18.026 ya, 11.826 lah gitu ya, 82. Nah, ini kalau untuk area jauhnya, tapi kalau untuk dekatnya itu sih kurang lebih di level ini minornya. Kalau untuk minor itu di level 11.245 gitu. Tapi ini sih minor ya, jadi cuma paling dia hanya nahan sementara pada saat dia breakout sini, nahan dulu, balik lagi baru lanjut naik ke sini 11.826 gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat
memang ada rejection cukup kuat ya di area sini ya. Dia itu support ya di tanggal 24 November 2021, kemudian resistennya itu di tanggal 31 Maret 2022. Jadi memang ini adalah resisten tahunan dari si Euro USD sendiri. Nah, kalau untuk Euro USD memang karena dia masih tekanan harga naik ya, kalau kita perhatikan di sini itu masih ada kemungkinan ya, kalau untuk selling point saat ini selling point pertama gitu. Jadi di sini selling point pertama karena ini kan ada base ya, kurang lebih itu di level harga 9.910 sampai 926 di sini. Tapi nggak gitu recommended ya, karena ini high risk. Kalau ini medium risk, ini yang low risk itu di 10.056, 10.074 gitu. Sedangkan kalau untuk buy point yaitu kurang lebih saya sih better ambil di 773 sampai 789, karena ini juga bertepatan dengan trend line-nya dia di sini. Jadi kalau dia belum bisa break sini, dia turun ya, trend line-nya dia baru dia lanjut untuk naik ke atas gitu. Nah, untuk saat ini kan kalau kita lihat dia turun nih kurang lebih 160 pip dari atas ini ya, dari atas 984 ke 10.000 ya, kurang lebih 160 pip. Ini dia bertahan di trend di support daily dia ya. Jadi tapi ini bukan support daily yang cukup kuat kalau kita perhatikan. Ini 1, sini 2, ini 3. Tapi selama dia berada di atas support ini sih ya, dia akan repeat lagi gitu untuk naik ya. In case dia naik lagi ke sini, dia retest zonanya, baru dia habis turun. Nah, turunnya kemana? Kurang lebih ke 703 sampai 789 gitu. Jadi dia akan kemungkinan besar untuk retest lagi ke sini, baru dia turun gitu. Nanti untuk yang medium risk berarti kita ambil sell di sini. Kalau yang ini belum ada rejection sama sekali gitu. Oke ya, mungkin itu untuk weekly outlooknya untuk si Euro USD. Jadi memang masih potensi untuk melanjutkan kenaikan karena dia juga masih berada di atas trend line ya. Kemudian kalau DXY sendiri dia masih berada di bawah trend line gitu. Cuma untuk saat ini karena ini juga bertepatan dengan akhir bulan ya, minggu terakhir, jadi better kita lebih main aman dulu ya, karena pastinya si market ini juga akan kejar target bulanan ya, nantinya akan lebih volatile lagi dari minggu-minggu yang biasanya. Oke, mungkin sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikut.